Shalom anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 5 tentang puisi dengan Mr. Ferry. Bagaimana cara membaca puisi atau bagaimana cara mengartikan sebuah puisi. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipatkan tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus kalau hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk belajar bahasa Indonesia. Tuhan, kami minta hikmat yang daripada Tuhan. Kami minta kepandaian daripada Tuhan, sehingga kami bisa mengerti apa yang guru-guru kami ajarkan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima pelajaran demi pelajaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Puisi atau biasa juga disebut dengan sajak merupakan karya sastra yang mengutamakan keindahan kata yang disusun sesuai dengan tema-tema tertentu. Bagian dari sebuah puisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, judul puisi. Yang kedua, penulis puisi. Yang ketiga, isi puisi yang terdiri dari bait dan baris. Dalam membaca satu buah puisi, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah artikulasi. Artikulasi adalah pengucapan kata. Saat membaca puisi, sebaiknya dibaca dengan pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru, dan kemudian harus jelas. Yang kedua, intonasi. Artinya ketepatan nada. Puisi yang dibacakan harus tepat nadanya. Tidak perlu kencang, atau juga jangan terlalu pelan, harus tepat. Yang ketiga, ekspresi. Artinya penjiwaan. Di dalam membaca sebuah puisi harus dilakukan dengan penjiwaan yang tepat sesuai dengan isi dari puisi tersebut. Nah, penjiwaan itu dapat ditunjukkan dengan intonasi nada atau dengan raut wajah. Burung ketilang, karya Syufrida. Terbang ke sana kemari, tak berhenti, layaknya sang penari. Dari dahan pohon yang tinggi, mereka terbang dengan riang. Kicauannya pun merdu sekali, membuat hati menjadi berseri. Tak lagi menjadi sedih melihat tingkah ketilang yang lucu sekali. Dalam memahami isi sebuah puisi, kita perlu membacanya dengan cermat. Kita perlu tahu artinya dan perlu mengerti kata-kata yang dimaksud oleh si penulis. Kosakata yang tidak dapat dimengerti bisa kamu tanyakan kepada guru, kepada orang tuamu, atau bisa juga dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam memahami satu buah puisi, kita perlu membacanya dengan cermat. Kita perlu mengerti arti setiap kata yang digunakan di dalam puisi tersebut. Apabila anak-anak tidak menemukan artinya, tidak mengerti artinya, maka dapat dicari artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau bisa juga ditanyakan kepada orang tuamu atau kepada guru yang sedang mengajar. Hal-hal yang perlu dijelaskan dalam sebuah puisi adalah yang pertama, apa judul puisi tersebut. Kalau kita melihat puisi Burung Ketilang, maka kita akan melihat bahwa judul dari puisi tersebut adalah Burung Ketilang. Yang kedua, siapa penulis puisi tersebut? Dari sini kita bisa melihat bahwa penulis tersebut adalah Syufrida. Karena di puisi ini dikatakan karya Syufrida. Yang ketiga, cerita apa yang disampaikan dalam puisi tersebut. Kalau kita melihat isi dari puisi ini, maka kita dapat katakan bahwa isi dari puisi ini adalah tentang burung ketilang yang sedang terbang ke sana kemari seperti layaknya seorang penari, ya. Dia terbang dari dahan yang satu ke dahan yang lain
Dan mereka terbang dengan gembira, dengan riang. Sambil berterbangan mereka juga berkicau, ya, seolah-olah seperti bernyanyi. Dan kicauannya pun merdu sekali, sehingga membuat hati kita tidak bersedih lagi. Dan kemudian yang keempat, bagaimana perasaan penulis puisi tersebut? Di puisi ini kita juga bisa melihat bahwa si penulis atau penulis puisi tidak lagi merasa sedih karena melihat burung ketilang yang lucu sekali. Jadi hati seorang penulis merasa senang, merasa riang, merasa gembira. Anak-anak, tadi kita sudah mempelajari bagaimana membaca puisi yang harus disertai dengan artikulasi, intonasi, dan ekspresi yang baik dan tepat. Kita juga sudah mempelajari bagaimana menjelaskan arti dari sebuah puisi sehingga kita dapat menangkap pesan yang disampaikan oleh si penulis puisi tersebut. Nah, anak-anak perlu tahu juga bahwa Allah juga memberikan puisi kasih-Nya untuk kita. Ya, puisi kasih Allah itu dituliskannya di dalam Alkitab. Kalau kita membaca Alkitab dengan cermat, maka kita akan bisa memahami apa makna dan cinta kasih Allah yang mau Dia sampaikan kepada kita. Pesan utama yang mau Allah sampaikan adalah Tuhan Yesus telah berkorban, mati di salib untuk memberikan keselamatan kekal kepada kita. Oleh karena itu, mari kita bersyukur untuk kasih-Nya dan untuk puisi kasih yang Allah berikan di dalam Alkitab. Anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Lempatkan tangan dan tutup mata. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat puisi yang indah yang telah Kau tuliskan di dalam Alkitab Tuhan, yang kami mau pelajari, yang kami terus ingat-ingat Bapa, supaya kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pelajaran bahasa Indonesia yang sudah kami pelajari, dan kami percaya kami bisa membacakan puisi dengan baik dan mengerti arti dari puisi tersebut. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye.